Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Hardian dari Mustawa 3 Universitas Mahat Ali An-Nuaimi, Jakarta Selatan. Yang insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini izinkan Fakir ingin membacakan suatu kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr adalah salah satu sahabat yang pertama menulis hadis setelah mendapat izin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Sepanjang hidupnya ia telah meriwayatkan sekitar 1000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Abdullah bin Amr bin As yang menuliskan naskah berisi kumpulan hadis yang diberi nama As-Sifah As-Sadiqah. Kepatuhan Abdullah bin Amr pada ayahnya walau hati menolak. Pada masa itu Muawiyah di Syam menolak kekhalifahan Ali. Sebaliknya, Ali tidak akan membiarkan pembangkangan yang dilakukan tidak pada tempatnya. Maka terjadilah perang antara dua kelompok kaum muslimin. Peperangan pertama yakni Perang Jamal yang berlangsung kemudian usai. Setelah dilanjutkan dengan Perang Siffin, saat itu Amr bin As memilih berpihak kepada Muawiyah. Amr mengetahui bahwa anaknya yang bernama Abdullah sangat dihormati dan dipercaya oleh kaum muslimin. Maka ia bermaksud mengajak anaknya di barisan Muawiyah karena akan sangat menggantungkan bagi pihak Muawiyah. Selain itu, ia berharap banyak terhadap Abdullah. Ia tahu kiprah anaknya jadi peristiwa pembebasan wilayah Syam dan perang Yarmuk. Ketika Amr hendak berangkat ke Siffin, ia memanggil Abdullah anaknya dan berkata kepadanya, "Abdullah, bersiaplah untuk berangkat. Kamu akan ikut berperang di pihak kami." Kemudian Abdullah menjawab, "Itu tidak mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku agar aku tidak membunuh sesama muslim." Dengan kecerdikannya, Amr terus berusaha meyakinkan anaknya. Ia menjelaskan bahwa keberangkatan ini bertujuan agar para pembunuh Utsman dijatuhi hukuman. Amr mengeluarkan senjata pemungkasnya. Kemudian Abdullah, "Masih ingatkah kamu akan pesan Rasulullah ketika tanganmu ditaruh di atas tanganku? Kemudian beliau bersabda, 'Taatilah ayahmu. Sekarang aku menyuruhmu berangkat dan berperang di pihak kami.'" Abdullah berangkat demi ketaatannya kepada sang ayah. Ia bertekad untuk tidak ikut menghunus senjata dan tidak membunuh sesama muslim. Akan tetapi, bagaimana caranya? Yang penting ia sekarang sudah berangkat bersama ayahnya. Adapun jika orang sudah terjadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memutuskan apa yang akan terjadi. Perang pun berkecamuk dengan sengitnya, benar-benar sangat mencekam. Para ahli sejarah berbeda pendapat apakah Abdullah ikut bertempur di awal peperangan atau tidak. Menurut kami, ia ikut berperang di awal pertempuran, karena beberapa saat setelah pertempuran dimulai, terjadilah peristiwa yang menjadikan Abdullah bin Amr mengambil sikap tegas dan terang-terangan menantang peperangan itu, serta menentang tindakan Muawiyah. Ammar bin Yasir saat itu berperang di pihak Ali. Ammar sangat dihormati dan dimuliakan oleh para sahabat. Lebih dari itu, sejak dahulu Rasulullah SAW mengabarkan kematiannya dan siapa pembunuhnya. Ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang membangun Masjid Nabawi. Tidak lama setelah kedatangan mereka di batu yang digunakan sebagai bahan bangunan ialah batu-batu berat
hingga orang-orang yang terkuat pun hanya mampu mengangkat satu batu saja. Namun Amr karena sangat gembira dan bersemai mampu mengangkat 2 batu sekaligus. Rasulullah SAW menyaksikan hal itu. Beliau terus memperhatikannya dengan mata berkaca-kaca. Beliau bersabda, "Duhai putra Sumayyah, ia akan mati dibunuh oleh kelompok pembangkang." Para sahabat yang ikut dalam pembangunan masjid itu mendengar sabda Nabi Muhammad SAW ini masih tetap mengingatnya, termasuk Abdullah bin Amr. Di awal pertempuran antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, Amr naik ke tempat yang agak tinggi dan berseru, "Hari ini kita akan berjumpa orang-orang tercinta, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya." Beberapa orang dari kelompok Muawiyah sepakat untuk membunuhnya. Mereka membidikkan anak panah mereka dan berhasil mengantarkan Amr ke dunia para syuhada. Berita terbunuhnya Amr menyebar sangat cepat. Abdullah tercengang, penuh kemarahan. "Apa? Amr terbunuh dan kalianlah pembunuhnya? Kalau begitu, kalianlah para pembangkang. Kalian berperang di jalan yang sesat, dolal." Abdullah berkeliling di antara pasukan Muawiyah, memberikan peringatan mengendurkan semangat mereka dan menyatakan bahwa mereka adalah para pembangkang karena telah membunuh Amr di mana 27 tahun yang lalu di hadapan para sahabat Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa ia akan dibunuh oleh para pembangkang. Ucapan Abdullah itu disampaikan kepada Muawiyah, maka ia segera memanggil Amr dan anaknya, yakni yang bernama Abdullah. Ia berkata kepada Amr, "Mengapa tidak kau bungkam anak gila ini?" Kemudian Abdullah menjawab, "Aku tidak gila. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada Amr, kamu akan dibunuh oleh kelompok pembangkang." Muawiyah berkata kepadanya, "Mengapa kamu berada di pihak kami?" Kemudian Abdullah menjawab, "Karena Rasulullah SAW menyuruhku patuh kepada ayah. Aku telah mematuhinya, tetapi aku tidak ikut berperang." Di saat mereka sedang berbincang-bincang seperti itu, seseorang musuh memintakan izin menghadap untuk laki-laki pembunuh Amr. Abdullah langsung berseru, "Izinkan dia masuk dan sampaikan kepadanya bahwa neraka menunggunya." Muawiyah tidak bisa menahan kemarahannya. Ia berkata kepada Amr, "Tidakkah kau dengar perkataannya? Sebaliknya, dengan tenang dan damai, begitulah sifat orang-orang yang bertakwa." Abdullah menegaskan kepada Muawiyah bahwa yang dikatakannya adalah benar dan orang yang membunuh Amr adalah para pembangkang. Ia menoleh kepada ayahnya dan berkata, "Seandainya Rasulullah SAW tidak menyuruhku patuh kepada ayah, pasti aku tidak mengikuti perjalanan ini." Muawiyah dan Amr keluar memeriksa pasukan. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa semuanya membicarakan nubuat Rasulullah SAW terhadap Amr. "Kamu akan dibunuh oleh kelompok pemberontak." Amr dan Muawiyah merasakan bahwa desas-desus itu akan memicu perbangkangan terhadap Muawiyah. Maka mereka memikirkan suatu muslihat. Mereka mendapatkannya lalu melontarkannya kepada segenap pasukan. Kemudian keduanya berkata, "Benar, Rasulullah pernah mengatakan kepada Amr bahwa ia akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Nubuat Rasulullah SAW itu benar dan buktinya sekarang Amr telah dibunuh. Nah, siapakah sebenarnya yang telah membunuhnya? Pembunuhnya tidak lain adalah orang-orang yang mengajaknya ikut berperang." Dalam suasana kacau, beliau ini berbagai logika mudah diterima. Begitulah penjelasan Muawiyah dan Amr langsung diterima oleh para pengikutnya. Maka pertempuran kembali dimulai. Sedangkan Abdullah bin Amr kembali ke masjid dan ibadahnya.
ia mengisi hidupnya hanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keterlibatannya di perang Siffin selalu membuatnya gundah. Setiap kali ia mengingatnya, ia langsung menangis. Mengapa aku harus terlibat dalam perang Siffin tersebut? Mengapa aku harus terlibat dalam perang sesama kaum muslimin? Ayo, barakallahu fik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, yang saya bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhiri kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.